Ya ini Masya Allah ya kita doakan sama-sama nih agar sahabat kita Faifi ini bisa istiqomah dalam hijrahnya nih. Amin amin ya robbal alamin. Nah kita bicara masalah tentang perubahan. Nah ya namanya berubah itu sudah pasti butuh proses ya. Nggak mungkin orang tiba-tiba langsung berubah total drastis itu kaget kadang-kadang. Bisa orang bilang makan keburu-buru keselak katanya ini. Umpamanya nih perumpamaannya ya. Seperti dalam rumah tangga nih suami yang dulunya jarang ibadah ya mungkin istrinya kadang-kadang suka ngeliatnya kesel karena ini masa lalunya kelam. Cuma dianggap sama istrinya kok nggak berubah-berubah nih. Nah coba kalau kita tanya sama guru kita Ustadz Syam dulu yang pertama mungkin nih ya. Langsung saja kita tanya permasalahannya. Apakah orang yang mulai berubah ya atau hijrah itu selalu dimulai dengan masa lalu yang kurang baik atau masa lalu yang buruk ya. Atau kelam. Sehingga ada sebuah titik dirinya merasa bosan dengan kehidupannya. Mohon izin menjelaskannya silahkan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para guru kami yang mulia, Ustadz Maulana, Ustadz Abi Makki, Mas Fadli dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dikatakan apakah semua yang hijrah itu mempunyai masa lalu yang kelam, sungguh tidak semuanya karena Rasulullah yang mempelopori hijrah ini Rasulullah tidak punya masa lalu yang kelam. Rasulullah SAW mulai dari berada di tulang belakang ayahandanya, mulai dari diciptakan beliau adalah orang yang lurus terus. Kemudian banyak juga ada seperti sahabat yang namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, memang dari dulu tidak pernah yang namanya minum khamar. Kemudian banyak lagi sahabat Nabi SAW yang tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita artikan hijrah di sini adalah berubah menjadi lebih baik karena memang orang tidak boleh puas dengan kebaikan yang dimilikinya. Artinya orang nggak boleh puas dengan sesuatu yang dia miliki, nggak boleh puas dengan ibadahnya, nggak boleh puas merasa sudah cukup rasanya udah sampai surga nih, jangan sampai surga kelewat. Jadi orang hijrah itu tidak selalu orang yang buruk menuju kebaikan. Hijrah mungkin dia sudah baik tapi dia ingin menambah kebaikannya dan terus menambah kebaikannya. Itu pun disebut dengan orang yang hijrah. Orang yang hijrah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan sampai salah. Ada juga orang yang hijrah dari kebaikan ke keburukan seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Qur'ana mahjura. Mereka hijrah dari Al-Qur'an menuju kesibukan yang lainnya. Jadi menjauhi Al-Qur'an. Jikalau dikatakan apakah ketika orang hijrah karena masalah hidup, karena mungkin penyakit sudah tidak ada lagi harapan hidupnya, memang Allah menginginkan demikian. Kami membuka Islam itu indah dengan surah Az-Zumar yang mana kandungan ayatnya mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Jangan putus asa dari rahmat Allah. Siapa yang dikatakan jangan putus asa? Yang dikatakan jangan putus asa adalah orang yang sudah melampaui batas gitu. Emang batasannya apa? Batasannya selama engkau masih di dunia, selama itu pula Allah masih memberikan rahmatnya kepadamu. Selama engkau masih diberikan nafas, selama engkau masih bernafas kepada setiap harinya, maka engkau masih punya kesempatan untuk kembali kepada Allah. Kenapa Allah katakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Mungkin ada yang mengatakan, kalau saya Ustadz dosa saya sudah terlanjur banyak, saya udah nggak pantas lagi ke masjid, saya udah nggak pantas lagi berubah. Apalagi dikatakan istilahnya hijrah, saya nggak pantas lagi, sudah terlalu banyak nyawa yang saya ambil, terlalu banyak rezeki haram yang saya makan, terlalu banyak barang haram yang masuk ke dalam tubuh saya. Oh kata Allah, innahu huwal ghafurur rahim. Sambungan ayatnya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adhab. Kapan sih orang nggak boleh hijrah itu kalau udah kena masalah? Oh nggak ada batasannya. Ya. Sampai nyawa pun dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Batas taubat adalah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Masya Allah. Jadi intinya adalah nggak harus melulu orang-orang yang bermasa lalu bermasa- buruk gitu bermasa ya. lalu buruk. Karena kita bicara masalah tentang yang sudah baik aja menuju lebih baik aja juga hijrah, Hijrah namanya. juga dong. Nah hijrah juga bukan cuma di mulut tapi dilakukan Oh, kan Masya gitu. Allah. Kan banyak orang ngomong hijrah tapi pelakuannya enggak kan gitu ya. Ini nih, kalau ini saya senang nih, ya saya mau ngajak ke Ajam yang ada di rumah ada melihat sebuah tayangan juga nih ya. Ada komunitas panghijrah yang menghafal Al-Quran. Penasaran kan? Ini dia tayangannya nih.